warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas sebuah berita yang tampaknya ini kalau sekilas seperti tidak terlalu penting. Bahkan kalau di berbagai grup media sosial ini dijadikan semacam bahan bercandaan. Tetapi kalau kita cermati dan telah lebih dalam, berita ini sebenarnya sangat serius loh. Hal-hal kecil semacam ini bisa menuntun kita untuk mendapat gambaran bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola. Beritanya saya baca di situs detik.com. Ini kalau Anda buka di media-media lain juga banyak yang muat berita ini. Dengan ini judulnya begini, pakar cyber sebut situs presiden.go.id itu belum bayar domain. Beritanya tayang di detik.com hari Kamis 24 November pukul 22 November 2022 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan membacakan beritanya untuk Anda. Pakar keamanan cyber Pratama Persada menyebutkan situs presiden.go.id yang tidak bisa diakses sejak kemarin bukan karena diretas, tapi belum membayar domain. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Indonesia itu juga berani memastikan bahwa situs presiden ri.go.id dan presiden.go.id itu adalah milik pemerintah. Maka pengelolaan serta pengamanan kedua situs tersebut harus dilakukan dengan baik dan dimaksimalkan. Kalaupun situs kepresidenan yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah presiden ri.go.id, domain lain seperti presiden.go.id juga tetap harus mendapat pengelolaan dan pengamanan. Itu kata Pratama kepada Antara yang dikutip oleh Detik.net. Disampaikan oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber. Ini terlihat dari keterangan saat kita membuka website resmi kepresidenan. Tentu ini hal yang sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi. Website resmi presiden yang seharusnya ada yang memantau, mengecek, dan melakukan maintenance maupun melakukan postingan sampai lupa diperpanjang langganan domainnya. Itu. Jadi itu ujar Pratama ini pada hari Kamis kemarin. Soal siapa yang bertanggung jawab, Pratama mengatakan hal itu pastinya adalah admin. Yang mana pihak istana perlu menjelaskan situs presiden.go.id lebih rincinya. Namun dari kejadian ini menjelaskan ke publik bagaimana masalah cyber, baik dari sisi keamanan dan maintenance masih jauh dari ideal. Apalagi hal ini situs kepresidenan. Jangan-jangan jarang sekali dilakukan pengecekan berkala sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired atau kadaluarsa. Itu ujar Pratama. Pratama menambahkan, ini bukan perkara harga domain yang seharusnya memang tidak seberapa, tetapi ini murni masalah awareness dan ini masalah serius. Karena ini aset digital RI1. Bayangkan saja akibat kurang pengecekan nantinya situs diretas dan diposting oleh peretas berbagai hal yang tidak sesuai tentu akan mengundang polemik lebih jauh, kata dia. Agar masalah seperti ini tidak terulang, maka Pratama mengimbau agar Sekretariat Negara dan tim kepresidenan melakukan inventarisasi aset digital apa saja yang dimiliki presiden dan wakil presiden. Setelah terkumpul, lakukan pengecekan terkait kapan pembayaran domain. Selain itu, cek siapa saja admin dan email yang dipakai. Ini terkait pengamanan aset digital yang dimiliki. Jadi tidak hanya website, tetapi juga media sosial. Dikatakan oleh Pratama bahwa aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan sekretariat negara. Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital presiden dan wakil presiden, jelas akan menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat. Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya kalau soal pembayaran domain saja bisa terlewat. Lalu bagaimana dengan urusan pengamanan cybernya? Itu kata dia ya. Sebelumnya ini memang sangat heboh di media sosial ya bahwa situs ini nggak bisa diakses ya, situs presiden.go.id. Diberitakan sebelumnya, Istana telah menyebutkan bahwa situs presiden ri.go.id adalah akun resmi Presiden Indonesia. Dan itu telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretaris Presiden Bay Mahmudin. Nah, perihal situs presiden.go.id, pihak Istana itu akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mengecek presiden.go.id. Itu janji Bay. Nah,
sore kemarin itu rupanya sampai berita itu diturunkan, Detik mencoba mengkonfirmasi, namun tapi dia belum dapat keterangan. Bagaimana dengan hari ini, hari Jumat tanggal 25 November 2022? Kalau Anda mencoba membuka situs presiden.go.id, situs itu tetap tidak bisa diakses. Yang muncul adalah tulisan situs yang Anda cari tidak ditemukan. Situs yang Anda kunjungi saat ini tidak aktif atau salah ketik. Tetapi kalau Anda kemudian googling lagi informasinya, ternyata Kominfo itu kemarin sore itu sudah membuat pernyataan resmi bahwa memang situs presiden.go.id itu sudah dihapus. Hal ini dilakukan untuk tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kominfo juga menginformasi bahwa situs resmi presiden adalah presidenri.go.id, dan situs itu merupakan satu-satunya situs resmi kepresidenan. Nama domain presiden.go.id bukan merupakan domain situs resmi Presiden RI saat ini. Nama domain itu pernah diajukan untuk dibuka pada tanggal 29 April 2015, namun setelah kedaluarsa expired terhitung pada tanggal 29 April 2016 karena tidak pernah digunakan. Itu penjelasan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Nama domain ini disebutlah ditangguhkan sejak 7 September 2021 karena tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dengan demikian, penangguhan atas nama domain presiden.go.id itu bukanlah hal yang baru. Itu penjelasan dari Usman Kansong. Penjelasannya cukup masuk akal. Tapi ini saya membaca artikel di kompas.com, ya, disebutkan di situ bahwa wartawan Tekno Kompas Tekno itu pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 kemarin, ya, ketika ribut-ribut itu muncul, mereka mengakses URL dengan presiden.go.id dan situs tampaknya meredirect ke laman resmi presidenri.go.id. Artinya kalau meredirect, kedua situs tersebut memang terhubung dan dikelola oleh admin yang sama. Saya sendiri tidak punya keahlian dalam masalah teknologi semacam itu. Tetapi saya juga punya pengalaman mengelola situs ini atau membuat domain situs domain Hersubeno. Contohnya saya membuat situs pribadi hersubenoarif.com gitu. Dan oleh tim IT saya juga diminta untuk mengamankan domain dengan nama serupa, misalnya hersubenoarif.co.id, bahkan sampai hersubenoarif.tv. Itu juga diminta diamankan. Tujuannya tadi memang agar tidak membingungkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin menggunakan brand Hersubeno Arif, ya. Karena konsekuensinya memang setiap tahun saya harus membayar hosting berbagai domain tersebut, kendati tidak saya gunakan. Ya memang nggak terlalu mahal, ya. Apalagi kalau untuk ukuran negara, ukuran sekretariat presiden, ya, untuk membayar domain-domain tadi itu tidak akan memberatkan gitu, ya. Memang bila terlambat membayar, situs tersebut itu risikonya bisa diambil pihak lain. Bisa saja ini yang hanya sekedar tujuannya komersial. Untuk nama-nama domain tertentu itu kan kalau dijual harganya bisa sangat mahal. Kalau ada orang misalnya yang tertarik untuk tujuan-tujuan politik tertentu dan mau mengambil alih presiden.go.id misalnya, dan itu sudah dikuasai oleh orang lain, itu bisa dijual dengan harga mahal loh. Contoh serupa juga terjadi dengan partner saya ini, Bung Rocky Gerung ini. Anda pasti juga banyak menemukan itu, ya, domain situs-situs atau bahkan nama akun-akun di media sosial yang banyak menggunakan nama dari Rocky Gerung, misalnya Rocky_Gerung_ apa gitu, dan kemudian ini disalahgunakan untuk macam-macam, bahkan termasuk untuk menjual produk-produk berbagai, termasuk di dalamnya berbagai obat kuat misalnya. Domainnya digunakan itu karena menggunakan nama brand Rocky Gerung, itu kemudian banyak sekali yang follow atau mengaksesnya, dan ini kemudian meningkatkan juga harga jual dari domain itu tadi. Dan yang jadi persoalan itu kan banyak sekali orang yang mempercayai, termasuk juga di Twitter, yang menggunakan nama Bung Rocky Gerung itu masih ada, kan padahal Bung Rocky Gerung itu sejak akun Twitternya dibajak oleh orang lain, beliau tidak lagi punya akun Twitter. Sama seperti saya ketika kemudian hersubenoarif.com itu juga dibajak, ya saya tidak lagi punya domain resmi, juga punya situs resmi tersendiri. Nah, yang begini-begini yang sering sekali juga menimbulkan kesalahpahaman, dan bisa saja terjadi dengan dalam kasus yang ini Presiden RI loh, nama itu kan jelas kalau dibandingkan Rocky Gerung, atau bahkan apalagi dibandingkan dengan nama Hersubeno Arif itu nggak ada apa-apanya. Ini potensial untuk disalahgunakan. Bagaimana menurut Anda? Terutama yang paham, ya, soal dunia cyber dan juga terutama malah keamanan cyber.
apakah langkah Kominfo menonaktifkan situs presiden.go.id itu merupakan langkah yang tepat? Atau memang seperti yang dikatakan oleh Pratama tadi, memang sebenarnya telat bayar dan kemudian karena ya takut kalau kehilangan muka kemudian dinyatakan saja bahwa itu sudah tidak aktif lama memang dan sudah tidak diaktifkan. Atau jangan-jangan yang kita masih menunggu waktunya, apakah domain itu sudah diambil oleh pihak lain, dan biasanya kita bisa cek kok kalau domain-domain semacam itu diambil oleh pihak lain, kita cek siapa yang memegang, kapan dia mulai menguasai domain itu dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bisa percaya penjelasan dari Kominfo atau Anda tadi lebih percaya pada penjelasan pakar dari keamanan cyber tadi, itu terpulang pada Anda semua. Dan seperti saya katakan tadi, saya jujur tidak punya kompetensi soal itu, tapi saya hanya mengamati bahwa di media di grup-grup pertemanan, terutama di WhatsApp, soal telat bayarnya pemerintah ini ya dalam soal domain presiden.go.id ini jadi banyak bahan bercandaan. Tapi kalau tadi menurut Kominfo mereka nggak telat bayar, memang mereka sudah lama tidak diaktifkan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.